Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama mengharap ridha Allah dalam melaksanakan ibadah salat Isya sekaligus salat tarawih berjamaah. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya begitu mendambakan untuk bertemu Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan 2 bulan menjelang Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat selalu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dipertemukan dengan bulan Ramadan itu tentu usia yang sampai dan bertemu dengan Ramadan itu. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan begitu istimewa, begitu agung bagi orang-orang yang beriman. Karenanya marilah kita semua semoga insya Allah terus memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang di sisa hari-hari bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang notabene memang lebih fokus kepada ibadah spiritualitas, apalagi nanti menjelang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak-bapak sekalian, tentu bulan Ramadan bukan suatu alasan bagi seseorang untuk bermalas-malasan. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, seseorang itu bersemangat justru di bulan Ramadan. Sejarah mencatat peperangan yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabat ketika itu, sejarah kemenangan pasukan kaum muslimin juga dimenangkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya dari Ramadan ke Ramadan, semoga kita selaku entitas kaum muslimin terus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspeknya. Tentu tidak hanya dalam satu asumsi ia semakin soleh dalam pengertian ritual, akan tetapi satu hal yang menjadi catatan kita selaku entitas umat Islam adalah meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kekompakan, meningkatkan kesadaran bersama bahwasanya Al-Islam itu tidak hanya berbicara mengenai lokalitas. Al-Islam itu tidak hanya berbicara mengenai nasional maupun regional, akan tetapi Al-Islam itu juga berbicara mengenai global. Itulah gambarannya ketika Allah mengatakan kepada baginda Nabi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku mengutus kamu wahai Muhammad adalah untuk anugerah semesta alam. Karenanya kita selaku kaum muslimin memiliki satu visi besar, visi global, agar bagaimana kita kembali ke panggung dunia untuk menjadi rahmat semesta alam. Kita tentu sangat prihatin dan miris atas fenomena global saat ini, terutama juga yang di dalamnya adalah entitas kita selaku kaum muslimin. Di mana-mana kita seakan-akan menjadi objek. Lalu pertanyaannya adalah kapan kita akan menjadi subjek kembali? Kapan kita akan menjadi pemeran utama panggung sandiwara dunia ini? Tetapi insya Allah ketika umat Islam kembali memiliki dominasi di dunia ini, tidak sekedar bersandiwara. Ia adalah rahmat bagi kaum muslimin, ia adalah rahmat bagi non muslim sekalipun, ia adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jangan difahami berbicara mengenai entitas kaum muslimin sebagai sebuah perspektif yang eksklusif dan tertutup dan seakan-akan tidak terbuka bagi yang lainnya. Demi Allah,
dimanapun umat manusia, ketika kaum muslimin di sana memiliki suatu peranan dan otoritas di dunia ini, mereka semua dilindungi tumpah darahnya, mereka semua dilindungi agama dan keyakinannya, mereka semua diberikan hak-haknya sebagai warga. Hal inilah tentu kita semua yang terus bangkitkan kesadaran itu. Tentu kita selalu mendengar dari para guru kita di bulan Ramadan ini sebuah perspektif, baik pendekatan fikih, baik pendekatan tazkiyatun nufus ataupun pendekatan sufistik. Tetapi tidak hanya untuk itu bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ketahuilah, syahadah adalah kesamaan di antara visi kita sebagai seorang yang beriman, bahwasanya satu-satunya tujuan kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seorang yang beriman adalah untuk beribadah, bukan semata-mata untuk bahagia, bukan semata-mata untuk menjadi cerdik cendekia, bukan semata-mata untuk kaya raya, bukan semata-mata untuk memiliki jabatan yang tinggi. Ketahuilah, tujuan manusia diutus ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa usia kita yang boleh jadi 50 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu pun kalau nyampe, mari kita semua mengazamkan diri bahwa hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidup dan kehidupan kita, hela nafas kita, degup jantung kita, kayuh langkah kaki dan tangan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi Allah, ibadah seorang yang beriman bukan hanya menjadikan seseorang itu soleh secara pribadi, akan tetapi sekali lagi harus menjadi rahmatan lil alamin. Sholah mengajarkan kepada kita semua untuk hidup secara kolektif, untuk hidup secara sosial, untuk hidup secara berjamaah, bahwa demi Allah, mari kesadaran ini kita munculkan tidak hanya dalam ruang lingkup Masjid Mutiara Hikmah, tetapi kita antara satu masjid dan masjid yang lain adalah bersaudara. Tetapi kita di antara jamiah-jamiah yang memiliki misi memperjuangkan kebaikan ini adalah sesama saudara. Tidak ada lagi suatu kompetisi yang dalam konotasi negatif antar sesama muslim. Dimanapun muslim berada yang memperjuangkan kebenaran ini, kita doakan, kita saling support. Dan tiba saatnya insya Allah nanti kita akan melakukan suatu kerjasama untuk bisa menyamakan misi dan visi ini, untuk menyatukan frekuensi agar umat ini tidak terus tercabik-cabik menjadi fazal-fazal yang terpisah, agar umat ini kembali kepada kejayaannya yang pengaruhnya hampir usia daripada kaum muslimin itu sendiri. 1300 tahun kita memiliki pengaruh sesungguhnya. Memang 700 tahun pertama kita memulai membangun pondasi hingga kemudian berjaya, dan simbolnya ketika di Andalusia Spanyol Islam menyebar hampir di benua Eropa. Lalu memang setelah itu kembali sendi-sendinya melemah hingga 700 tahun yang kedua, dan simbolnya pada tahun 1924 kita tidak memiliki lagi kerangka dan struktur berpikir mengenai otoritas di dunia ini. Kita sekali lagi tidak berbicara mengenai khilafiyah, tidak berbicara mengenai mazhab, tidak berbicara mengenai apakah ia kemudian menjadi Sunni ataupun Syiah. Mari kita semua untuk saling berhusnuzon sesama kaum muslimin. Zakat mengajarkan kepada kita semua, untuk kaum muslimin dimanapun sesungguhnya diajarkan untuk sejahtera. Kaum muslimin seharusnya menimbang rentang usia separuh Nabi Muhammad adalah sebagai seorang entrepreneur. Kenapa itu tidak menjadi sebuah perjuangan sebagai soko guru di dalam kehidupan, sebagai soko guru dalam perjuangan keumatan ini? Separuh waktu Nabi Muhammad jauh lebih lama menjadi seorang pengusaha daripada menjadi seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun itu. Itu menunjukkan bahwa setiap muslim harus berdaya, setiap muslim harus memiliki kemampuan untuk bagaimana satu sama lain nanti bekerja sama hingga menjadi sebuah power dan kekuatan. Maka dari power dan kekuatan itulah kita semua kemudian akan memberikan kontribusi kepada yang lainnya. Lalu puasa mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki kemampuan, untuk memiliki investasi, untuk memiliki cadangan, untuk memiliki tabungan sebagaimana seseorang yang berpuasa.
Ia seharian berjam-jam menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tapi tiba saatnya seseorang ketika memiliki kesejahteraan, lalu ia memiliki cadangan yang tinggi, tabungan yang tinggi, harus memiliki sebuah mimpi untuk kemudian kaum muslimin itu suatu nanti berekonsiliasi dalam syariat ibadah haji. Mengapa saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan bertolak melaksanakan ibadah haji, hampir 3 juta orang berkumpul di Makkatul Mukarramah, tetapi kita semua tidak bisa apa-apa ketika melihat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Mereka seakan-akan tak berdaya. Umat ini hanyalah melihat, umat ini hanyalah bisa menangis dari kejauhan, umat ini hanyalah bisa memanjatkan doa. Meskipun itu baik sebagai sebuah iman yang paling lemah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya bisa berpangku tangan ketika kita melihat saudara-saudara kita di Sudan dianiaya. Kita hanya bisa melihat ketika saudara kita di Myanmar, ketika saudara kita di Uighur, mereka terzalimi. Marilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita semua membangkitkan kesadaran ini. Tidak apa-apa, paling tidak kita melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alif qulubana. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita. Semoga Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah menyatukan hati-hati manusia dalam simpul kemanusiaan untuk bersama-sama membangun dunia, untuk bersama-sama membangun peradaban, untuk bersama-sama membangun kemanusiaan. Dan insya Allah indikatornya ke arah itu, kaum muslimin tidak lama lagi akan kembali kepada masa kejayaannya. Maka di masa 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini, satu kunci yang harus kita pastikan di hadapan Allah adalah kita mendapatkan ampunannya. Maka setelah mendapatkan ampunan, rahmat Allah, ridho Allah, bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan diberikan kepada kita semua. Apa hikmah ketika Rasulullah bersabda, man qama wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita harus memastikan mendapatkan ampunan Allah itu, apalagi di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Indikator seseorang yang akan memanen dan sukses di bulan Ramadan ini adalah seseorang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa senang seorang terlapor ketika sang pelapor mencabut laporannya. Betapa senang seorang tersangka maupun terdakwa yang divonis bebas oleh sang hakimnya. Betapa senang seorang hamba Allah yang divonis bebas di hadapan Allah, diampuni segala dosa dan khilafnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada jaminan bagi orang yang mendapatkan ampunan Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tahap seseorang untuk bisa terbebas dari neraka adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setiap manusia pasti akan bertemu dengan kematian. Maka kalian semua, kata Allah, akan diberikan apa yang dijanjikan sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan selagi di dunia. Tetapi kata Allah, barang siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, faman zuhziha 'anin nari, kemudian tahap yang kedua, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surganya Allah, faqad faza, maka itulah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah sukses secara duniawi saja, tetapi ketika seseorang sudah tenang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah peringatkan kepada Nabi Musa alaihi salam, jangan pernah engkau leha-leha, jangan pernah engkau lena dan leyeh-leyeh sebelum engkau Musa. Ini peringatan kepada sang Nabi dan Rasul Allah, apalagi seorang hamba biasa. Sebelum engkau, wahai Musa, dipastikan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa lelah, tak apa jengah, tak apa jenuh, tak apa kita merasa malas di sisa usia kita yang tidak lama lagi. Mari kita terus berjuang dalam khitoh dan perjuangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks abdun, dalam konteks kehambaan. Tetapi jangan lupa bahwa kita mengemban suatu amanah kekhalifahan untuk kemudian kita semua memiliki kontribusi dan manfaat kepada sesama, sehingga menjadi sebuah sistem dan komponen yang harmoni,
sehingga tiba saatnya kita semua benar-benar berekonsiliasi dalam simbol yang dikatakan sebagai ibadah haji itu, sehingga tidak ada satu entitas manapun yang berani kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin insya Allah, kalaupun toh kita semua tidak menyaksikannya, boleh jadi di tangan anak, cucu maupun cicit kita, kegemilangan al-Islam ini akan kembali tampil dalam panggung dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ampunan kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada kita istiqomah dan husnul khotimah. Dan tiba saatnya nanti bukan hanya kita berkumpul di Masjid Mutiara Hikmah ini, tetapi di surganya saling melambai, tapi di surganya nanti saling bertanya kabar, tetapi di surganya saling memeluk erat. Dan di sanalah kemenangan hakiki itu kita insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.